Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan guru di SD Negeri 164 Kota Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama di sini dalam kegiatan kita diseminasi tentang budaya positif. Ibu-ibu yang saya hormati, saat ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya. Boleh silakan ibu-ibu lihat ke arah laptop ini, slide yang saya tampilkan. Apa itu budaya positif? Ya, sebelum kita ingin menerapkan budaya positif, kita ketahui dulu pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai. Ya, nilai apa? Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, yang diyakini membawa nilai positif. Nah, kemudian keyakinan-keyakinan. Berarti apa? Ada semacam keyakinan dalam hati bahwa ini loh suatu tindakan yang membawa ke arah positif. Kemudian kebiasaan-kebiasaan. Nah, sehingga dari nilai, keyakinan, dan kebiasaan ini semuanya itu haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan itu harus berpihak kepada murid. Makanya ada istilah menghambar pada murid. Ya, menghambar di sini bukan berarti kita menyembah, tunduk, patuh dengan murid, tidak gitu. Tetapi bagaimana kita bekerja semaksimal mungkin melayani anak didik kita, murid-murid kita, agar apa? Agar semuanya itu untuk meningkatkan potensi dari murid-murid kita tersebut. Jadi muaranya itu semua yang kita lakukan itu untuk peningkatan kompetensi dari murid-murid kita. Next. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, ya. Keyakinan universal itu maksudnya adalah keyakinan yang disepakati oleh umum, ya. Berkata jujur itu adalah kesepakatan universal umum. Semuanya ibu yakin mempunyai keyakinan bahwa itu adalah nilai positif, ya. Apalagi saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Nah, itu merupakan nilai-nilai yang merupakan keyakinan universal. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi selama ini pemikirannya bahwa guru yang mengontrol, anak tadi adalah hanya objek, seperti itu. Dan ini adalah paradigma berpikir yang akan dibalik, ya, yang akan dibalik sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Ada penekanan di sini bahwa pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi semua guru kita itu harus merubah paradigma ini. Yang dulunya guru teacher center, ya sekarang jadi student center. Artinya kan itu berubah, ya pelakunya berubah. Dan konsep
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu kan bukan sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang harus dirintis, sesuatu yang harus dimulai dari sekarang, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan budaya positif tadi, dan pada akhirnya akan membentuk karakter. Nah, karakter itulah yang merupakan keinginan kita tadi adalah profil pelajar Pancasila. Berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan memberdayakan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi murid, kita juga guru itu harus berpikir bahwa belajar itu memang sepanjang hayat. Nggak ada istilah tamat belajar. Kalau tamat sekolah oke, karena kan itu namanya jenjang ya. Tapi kalau belajar itu tidak. Sebenarnya ini juga sama dengan konsep dalam Islam. Dalam Islam itu juga begitu. Menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Gitu. Berarti kan sampai wafat. Nah, jadi satu alur, satu pemikiran. Konsep Islam juga berbicara seperti itu, begitu juga dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Jadi kita ingin mewujudkan murid yang berkarakter tadi. Salah satunya yaitu dengan budaya. Budaya positif itu kan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah mendarah daging, yang dia menyelesaikan itu dengan spontan. Itu yang namanya budaya. Ya. Jika dia ingin melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, karena dia yakin itu benar, dia akan melakukannya. Tidak berpikir apakah ini akan ada keuntungan untuk dia atau tidak. Tidak berpikir seperti itu. Jadi melaksanakan budaya positif itu biasanya sifatnya spontan. Kemudian menghasilkan murid yang disiplin. Melalui penerapan budaya positif tadi akan terdapatlah murid yang disiplin. Disiplin apa? Waktu, ya kan, disiplin dalam bertindak semuanya. Jadi pantauan orang. Kenapa? Karena motivasinya dari dalam. Kenapa? Dirinya itu sudah terbentuk dengan sendiri. Nah, untuk itu butuh latihan. Anak-anak kita untuk mencapai ke level ini harus dilatih. Gak mungkin mereka bisa sendiri, bisa. Karena yang namanya anak-anak butuh bimbingan, butuh dituntun, ya, butuh diajar, butuh pembinaan, dan itu adalah tugas kita. Kemudian santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Karena ini ada 5 poin yang tidak mungkin akan kita bahas, fokuskan kepada keyakinan kelas. Untuk materi yang lain itu insya Allah akan kita diseminasikan lagi kepada kesempatan yang lain, karena kita juga akan melaksanakan semacam diskusi-diskusi seperti ini secara kontinu untuk pembel kita, gitu kan? Ya, jadi nanti agar ada produk dari pertemuan ini nanti akan difokuskan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas, ibu mau tanya kepada kawan-kawan. Kita mengenal ada istilah peraturan dan juga sekarang keyakinan kelas. Kira-kira dari dua ini sama atau berbeda? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Ibu Vivi, silakan. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan bersama guru dan siswa. Kalau peraturan itu berasal dari guru siswa, jadi siswa memiliki aturan, gurunya
bersama, didiskusikan, kemudian menentukan satu keyakinan yang bisa disepakati bersama untuk dijalan bersama yang di kelas dikumpulin oleh siswa. Ada tambahan dari yang lain? Setuju? Nah, benar apa yang disampaikan oleh Ibu Siti bahwa memang peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh pihak yang di atas, ya, kemudian ditaati ke bawah arahnya, dan itu misalnya dari sekolah ke murid nggak punya kontribusi atas terjadinya ataupun pembuatan peraturan-peraturan tersebut. Yang jelas mereka harus mentaati peraturan 1, 2, 3, 10 seperti itu, tanpa ada diskusi gitu. Jadi satu arah ya, dari atas ke bawah. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan dalam kelompok tersebut oleh kelas atau sekolah yang dalam proses pembentukan keyakinan tersebut bersumber dari semua anggota. Kalau dia bilang jelas semua murid menyampaikan keyakinannya, apa yang dia mau, dan itu kemudian didiskusikan, kemudian disepakati untuk apa? Untuk dijadikan keyakinan kelas yang mengikat semua anggota di kelas tersebut. Nah, karena ini bersumber dari mereka, ya, dari kita untuk kita, maka secara psikologis itu akan lebih demikian dan lebih merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan komitmen bersama. Nah, jadi secara psikologis itu akan jauh lebih baik, ya. Next, lanjut atau potong dulu? Ya, jadi ibu-ibu semua, kita itu harus mengetahui langkah-langkah atau step by stepnya bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas tersebut. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi seorang guru di kelas tersebut ketika ingin membuat keyakinan kelas memberikan dulu pandangan bahwa pada anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas, kita akan menyepakatinya nanti yang akan mengikat kita semua, dan ini semua bersumber dari anak-anak, dari mereka, dan minta mereka untuk menuliskan apa yang mereka inginkan dari keyakinan dan kelas tersebut, ya. Jadi nanti berapa orang anak semuanya menulis, dan itu dikumpulkan nanti, diinventaris semua apa yang menjadi pendapat dan masukan dari mereka. Kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang dikumpulkan. Jadi setelah keyakinan tadi dikumpulkan, diurutkan, ditulis, diinventaris, ya, ditulis semua, misalnya dapatlah 30. Nah, 30 keyakinan. Nah, ini 30 keyakinan ini diulas, didiskusikan, dicermati. Kira-kira ini layak tidak, penting atau tidak, seperti itu. Ini sesuatu yang prinsip yang mesti kita masukkan ke keyakinan kelas atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, pasti akan ada keyakinan yang dibuat oleh anak tadi bersama-sama, ya, sama begitu. Jadi guru harus bisa melihat seperti itu dan menyatukan pemikiran-pemikiran yang seide, ya. Andai kata adalah dari tulisan anak, keyakinan yang ditulis oleh anak tadi ternyata tidak sesuai, nah itu kira-kira kita menganggapnya bagaimana? Gimana dia sudah menanggapinya? Kita boleh katakan anak. Berarti kita harus gimana? Ya, 5 Mei.
untuk gabung nantinya si B supaya mereka tidak merasa keyakinannya tidak dipakai atau dan juga tidak membuat mereka merasa ya berkecil hati. Jadi walaupun mereka itu anak-anak, tetap kita hargai sebagai manusia. Di mana mereka punya rasa, mereka punya dasar sifat dasar manusia yang ingin dihargai, ingin disayangi. Makanya kita akan memberikan cara yang terbaik untuk melalui kata-kata dan sikap kita yang tidak menjas ataupun menurunkan semangat mereka ketika itu kita pandang mungkin kurang lah ya, kurang cocok, kurang pantas, kurang penting seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik tanpa menurunkan semangat mereka untuk lebih berpartisipasi. Karena kalau kita potong waktu itu langsung kita salahkan, karena mereka lesu, pasti akan kayak gitu tuh. Aja nanti taruh meja bukunya, memangnya dia mulai tuh gangguin kan gitu tuh. Nah jadi kita hargai mereka. Sama lah seperti kita orang dewasa, sama kita dulu. Berikutnya yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ini kira-kira gimana nih? Sudah paham? Asri ya? Asri paham gak dia Asri? Dari kalimat ini kira-kira apa nih maksudnya? Paham Bu? Belum paham. Jangan memakai kata jangan memakai kata, tidak boleh memakai kata jangan. Ya jangan. Tidak. Iya. Hindari kata-kata yang mempunyai konotasi negatif. Sebenarnya kan kalau kita bilang jangan buang sampah sembarangan, maksudnya kan baik tuh, positif. Tapi pengantarnya, kata-katanya itu konotasinya negatif. Seperti itu. Jadi hindari kata tidak, jangan, seperti itu. Sehingga di benak anak itu semuanya positif aja. Kita juga gitu. Ketika kita itu berpikiran positif, kemudian menanggapi sesuatu semua keyakinan kelas yang disampaikan oleh anak-anak murid kita tadi, itu kita cek ya dan diskusikan tadi, kemudian disepakati bersama. Nah, ketika ini disepakati bersama, kita guru itu harus memberikan pemahaman kepada murid kita bahwa ini adalah produk yang kita sepakati bersama dan mengikat untuk kita bersama untuk dilaksanakan. Jadi ini bukan keyakinan si A, si B atau si C, nggak gitu. Tapi ini keyakinan kelas kita bersama. Jadi ini adalah buah dari kemufakatan kelas seperti itu. Berikan pemahaman kepada murid-murid kita bahwa ini adalah kemauan mereka. Nah, ketika ini sudah kita sepakati, maka ketika nanti berjalannya waktu ada yang melanggar, kita hanya mengembalikan ke keyakinan kelas tadi. Nah, mereka akan paham kalau mereka melanggar seperti itu, dan biasanya mereka akan menyadari tersebut dan insya Allah akan kembali kepada keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi keyakinan kelas ini harus kita miliki tiap kelas. Jadi maksud ibu dari setelah kita melakukan diseminasi hari ini, semua kelas harus membuat keyakinan kelas, dan itu merupakan keyakinan yang harus disepakati oleh bersama dan itu harus tertulis ya.